Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aquranisi. Di sini saya akan membahas tentang konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Ditonton sampai akhir ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penduduk itu tersendiri, di mana mereka yang berada dalam bertempat tinggal di dalam suatu wilayah negara atau menetap, di mana penduduk juga dapat didefinisikan sebagai dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang secara hukum berhak, misalnya bukti kewarganegaraan, tetapi dia tinggal di daerah lain. Ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan adalah demografi. Istilah ini pertama kali ditemukan oleh Acil Quillard. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu, di mana berbagai aspek perilaku manusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, juga geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran. Lalu apa sih dinamika dari kependudukan? Yaitu perubahan penduduk. Perubahan ini selalu terjadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan. Keluarga sejahtera disebut sebagai perkembangan pendudukan, di mana perkembangan ini terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi secara manual karena perilaku yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhannya. Lalu perubahan alami tersebut karena kelahiran dan kematian, sedangkan yang terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan adalah migrasi atau berpindah tempat tinggal gitu. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Di sini ada yang pertama angka kelahiran atau fertilitas, di mana fertilitas ini adalah kemampuan seseorang wanita secara real untuk melahirkan yang diwujudkan dengan jumlah bayi yang dilahirkan. Lalu yang kedua ada angka kematian atau mortalitas. Yang ketiga ada migrasi perpindahan penduduk, di mana ada perpindahan dari penduduk A ke penduduk B. Lalu ada transisi demografis, di mana perubahan kondisi penduduk dari pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitasnya yang tinggi, lalu untuk menuju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mobilitas yang rendah juga. Selanjutnya, di sini ada masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama itu ada besarnya jumlah penduduk, di mana atau disebut juga dengan overpopulation, di mana jumlah penduduk ini banyak dan jumlahnya terlalu besar. Lalu kedua ada tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga persebaran penduduk tidak merata. Jadi dalam suatu wilayah itu ada yang jumlah penduduknya sangat banyak dan juga sedikit. Jadi si penduduk ini jumlahnya tidak merata. Lalu tingkat kesehatan penduduk yang rendah, di mana tingkat kesehatan pada penduduk ini sangat rendah. Jadi bisa saja penduduk ini tidak memperhatikan kesehatannya, jadi kesehatan dari penduduknya itu sangat rendah. Lalu pendidikan yang rendah, di mana pendidikan ini tidak diperhatikan juga dan menganggap bahwa pendidikan itu sepele. Lalu banyak jumlah penduduk miskin. Selanjutnya jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk, di mana berdasarkan sebaran penduduk Pulau Jawa menduduki posisi teratas dengan jumlah penduduk yang paling banyak, yakni 55,94%. Lalu diikuti dengan Sumatera, yaitu 21,73%, Sulawesi 7,43%, Kalimantan 6,13%, Bali dan Nusa Tenggara 5,57%, lalu Papua 2,02%, dan Maluku 1,17%, dengan luas dataran di Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer. Maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometernya.
Selanjutnya ada program KB di Indonesia. Upaya peningkatan kependudukan dan serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, di mana pengaturan kelahiran, pembinaan dan ketahanan keluarga ini, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan juga sejahtera. Bagian yang terpadu atau integral dalam program pembangunan nasional ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Apa sih tujuan dari program KB? Eh, Tujuan dari program berencana ini atau KB yaitu membentuk keluarga kecil yang sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Lalu ada mencanangkan keluarga kecil yang cukup 2 anak saja, tidak lebih, lalu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Ini sangat penting banget dan ini tujuan dari program KB ini untuk mencegah banyaknya pernikahan di usia dini, lalu menekan angka kematian ibu dan bayi akibat usia yang terlalu muda atau terlalu tua atau akibat sistem dari reproduksinya. Usia untuk wanita itu jangan kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, itu sangat terlalu tua. Lalu menekankan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk Indonesia. Adapun sasaran program KB yang ada 2, yaitu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Yang secara langsung sendiri itu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, di mana ini menggunakan kontrasepsi secara berkelanjutan tanpa putus seperti itu. Selanjutnya ada secara tidak langsung, di mana pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan, kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Selanjutnya ada ruang lingkup program keluarga berencana itu sendiri, yaitu yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi atau biasa disingkat dengan KIE. Ada konseling, pelayanan kontrasepsi, pelayanan infertilitas, pendidikan seks atau sex education, konsultasi pra-perkawinan, dan konsultasi perkawinan. Lalu ada konsultasi genetik, tes keganasan, juga adopsi. Berikutnya adalah strategi pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kemasyarakatan atau community approach, di mana ini adalah diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan program serta masyarakat atau kepedulian yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Lalu yang kedua ada pendekatan koordinasi aktif atau active coordinative approach, di mana mengkoordinasikan berbagai pelaksana program KB dan pembangunan keluarga sejahtera dalam saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergis dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. Lalu yang ketiga ada pendekatan integratif, di mana pendekatan ini memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak. Lalu ada pendekatan kualitas atau quality approach, di mana meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberian pelayanan provider atau penerimaan pelayanan atau klien sesuai dengan situasi dan kondisi. Pendekatan kemandirian itu memberi peluang kepada sektor pembangunan lainnya
dan masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil alih peran dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program KB nasional. Lalu yang terakhir ada pendekatan tiga dimensi, di mana strategi tiga dimensi ini program KB sebagai pendekatan program KB nasional. Strategi ini diterapkan atas dasar survei terhadap kecenderungan respon pasangan usia subur atau PUC di Indonesia terhadap ajakan KIE. Selanjutnya ada manfaat dari program KB itu menjaga kesehatan ibu dan anak. Sudah jelas ini dari manfaat program KB itu sendiri menjaga kesehatan bukan hanya tentang ibu tapi juga pada bayinya. Lalu yang kedua mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Banyak yang wanita yang tidak tahu dia hamil kembali karena dia tidak menggunakan program KB ini. Lalu mencegah penyakit menular seksual jelas karena ini untuk mencegah wanita itu untuk mendapat atau terdampak penyakit menular seksual. Lalu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, membentuk keluarga yang berkualitas. Terima kasih, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya bagikan atau saya berikan. Mohon maaf jika banyak kata-kata atau penjelasan yang kurang dan bahasa yang tidak berkenan. Mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.